Surah ini saudaraku diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Di dalam tafsir sekaligus terjemahan, wailun berarti saudaraku seiman memiliki banyak makna yang artinya adalah kecelakaan, kehinaan, penyiksaan, kerendahan, segala macam makna yang bisa menyusahkan seseorang bergabung di masalah atau dalam kalimat wail. Seperti misalnya dalam ayat lain, wailun lil mutaffifin, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Bahkan ulama tafsir mengatakan nama sebuah lembah di api neraka namanya wail. Allah mengatakan wailun likulli. Kata-kata li, kul, li ini berarti untuk, dan kullu berarti semuanya. Dan kalau bergabung antara li dengan kullu berarti tidak ada pengecualian. Allah mengatakan wailun likulli, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, siksaan, lembah di api neraka untuk semua, tidak terkecuali. Siapakah yang Allah ancam saudaraku? Dua kelompok, humazatin lumazah. Humazah ini kata ulama tafsir maknanya adalah alladzi ya'ibun nasu biqaulihi, orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Sibuk lisannya setiap hari bangun tidur sampai tidur lagi bagaimana menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata yang mengundang murkahnya Allah dari kata-kata kemaksiatan. Tidak ada nasihat, tidak ada zikir, tidak ada baca Al-Quran. Padahal orang mukmin harus memikirkan semua yang keluar dari lisannya adalah sesuatu emas, bernilai, punya bobot, sehingga dicatat dalam buku amalnya. Dan dia menjauhi semua kata-kata yang justru berbahaya bagi dia, yang akan membuat orang lain membencinya karena kata-kata kasar atau menghina atau menjatuhkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan murka padanya. Dan kita akan dengar dalam lanjutan ayat ini bagaimana Allah mengancam orang-orang yang menyalahgunakan lisannya. Saya akan paparkan panjang lebar hadis-hadis dan berhubungan dengan hukum-hukumnya setelah membacakan umumnya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutannya lumazah. Beda antara humazah dan lumazah saudaraku hanya di awal hurufnya. Kalau humazah menggunakan ha, kalau lumazah menggunakan lam. Kalau tadi humazah alladzi ya'ibun nasu biqaulihi, orang yang sibuk menceritakan aib orang lain, menjatuhkan, menghina dengan lisannya, maka lumazah adalah alladzi ya'ibun nasu bifi'lihi, orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Temannya pincang dicontohkan jalannya, temannya cadel dicontohkan jalannya. Apa saja kekurangan dari fisik seseorang di depan matanya, maka dia jadikan sebagai bahan-bahan olokan. Sekali lagi Allah mengatakan wailun, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka untuk semua tidak terkecuali kelompok yang sibuk menceritakan orang lain dengan lisannya, menjatuhkan mereka, menghina mereka, atau mereka mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang paling banyak kena dua kelompok ini adalah orang-orang yang selalu secara letterlet maknanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini terjemahan letterlet, tapi makna tafsirnya adalah orang-orang yang mengejar prestasi-prestasi dunia yang mereka mengira bahwasanya prestasi itu akan terus kekal bersama mereka. Misal, seorang ketua yayasan terus merasa dirinya akan menjadi ketua yayasan, setiap merasa ada saingan maka dia akan berusaha menjatuhkan dengan lisan atau perilakunya. Setiap orang dicalonkan menjadi wakil rakyat, maka dia akan terus mencari aib lawannya tadi dengan cara terus menjatuhkan dia dengan lisan dan juga dengan perilakunya, dan seterusnya. Semua ini adalah hal-hal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam saudaraku, kita sangat ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah kalau seandainya ada sesuatu aib pada diri orang, muslim atau non muslim, untuk bersyukur kepada Allah karena tidak ada pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan terjemahannya, kalau kalian melihat aib pada diri seseorang yang tidak ada pada diri kalian, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atas apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah memberikan kepada saya kelebihan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Bukan justru menjatuhkan, bukan justru dijadikan sebagai senjata untuk menghina orang lain atau bahkan menceritakan aib tersebut kepada orang lain. Saudaraku, menceritakan aib yang ada pada diri seseorang, kalaupun ada, namanya ghibah dalam agama Islam dan hukumnya haram, tidak boleh.
Kata Nabi SAW waktu ditanya apa itu ghibah oleh seorang sahabat, beliau mengatakan, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dasarnya ada padanya dan dia tidak suka diceritakan hal tersebut. Sementara kalau tidak ada padanya, namanya fitnah, dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan dosanya. Tidak ada celah bagi seorang muslim untuk menyalahgunakan lisannya, maka harus dijaga. Ini contoh, dan Allah sebutkan mereka paling banyak mengejar prestasi dunia. Sementara saudaraku, dunia ini semuanya hanya kemasan dan kiasan. Apa bedanya antara seseorang yang tidur di emperan jalan, yang tidak menggunakan kasur, selimut, cuma berlapiskan tanah saja, dan bajunya apa saja yang ada di badannya, dengan orang yang tidur di ranjang yang ratusan juta, rumahnya dari marmer semuanya? Apa kira-kira bedanya antara dua orang ini? Demi Allah, hanya kemasannya saudaraku, kemasan duniawi. Tujuannya sama saja, tidur. Apa bedanya antara orang yang makan di daun pisang dengan orang yang makan di piring emas? Kemasan dunianya yang berbeda, tujuannya makan sama. Jangan sampai kelebihan kemasan yang Allah berikan kepada kita karena kelebihan fisik, karena adanya kemasan kendaraan, kemasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirnya membuat kita melanggar pemberi nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala, yang melarang kita justru menjatuhkan orang lain. Kata Nabi SAW, lawan daripada menjatuhkan orang adalah tawadu, merendah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Justru siapa yang merendah kepada Allah, itu karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basra pada saat itu, pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Lalu Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Terus kita merendah di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan derajatnya orang seperti ini. Saudara, selanjutnya Allah mengatakan ancamannya datang. Waktu Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, lembah di api neraka untuk semua orang yang selalu menceritakan aib orang lain dan mencontohkan perilaku mereka, yang mereka ciri-cirinya selalu mengejar prestasi-prestasi dunia. Yahsabu anna malahu akhlada, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu mereka mengira prestasi dunianya akan mengekalkannya di dunia. Kalla, tidak mungkin. La yumbadzanna fil hutama, pasti mereka-mereka ini akan dilemparkan ke dalam hutama. Allah lanjutkan, wa ma adraka mal hutama, tahukah kalian kenapa harus kalian takut, khawatir jangan sampai masuk ke hutama itu? Narullahil muqadah, apinya Allah yang muqadah. Kata para ulama tafsir, muqadah maknanya adalah mushtailah, yang berkobar-kobar. Teman-teman sekalian, renungi makna ini. Kalau seseorang di antara kita mengambil korek gas yang biasa dipakai bakar oleh teman-teman kita mungkin yang masih merokok, kalau dia bakar jarinya 10 detik saja, jari dibakar dengan api yang kecil sudah memar. Kalau 10 detik, kalau 1 menit teman-teman sekalian sudah cukup untuk membuat matang tangan itu dan perlu operasi untuk diperbaiki. Bagaimana dengan api yang berkobar-kobar? Banyak orang tidak merenungi masalah ini, tidak memikirkan. Tetangga saya pernah mengalami kebakaran di kota Makassar pada saat itu beberapa tahun lalu. Saya coba ingin membantu saja, tiba-tiba ada api yang sangat besar menyambar di depan mata saya, dan saya membayangkan bagaimana kalau api itu subhanallah menyambar tubuh saya bisa hangus seketika pada saat itu. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan. Tapi saya jadikan sebagai pelajaran, api yang berkobar teman-teman sekalian luar biasa. Kalau membakar maka akan menghanguskan tubuh seseorang. Allah mengatakan narullahil muqadah, apinya Allah yang berkobar-kobar. Cukup sampai situ? Ternyata tidak. Allah masih sambung lagi, allati, yang api itu tattali'u alal afidah, sifatnya api itu kalau dibakar kakinya penghuni neraka nanti yang humazah dan lumazah ini akan membakar sampai ke jantungnya. Orang Arab mengatakan dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, kalau dia melihat sesuatu, dia mengatakan ra'aitu, saya sudah melihatnya. Kalau sesuatu itu sangat dekat dan mudah dijangkau. Tetapi kalau orang Arab ingin melihat sebuah benda, misal di pinggir lautan ada benda yang sangat jauh di seberang pulau sana, atau dia di atas gunung, dia ingin melihat sesuatu yang jauh dan itu jarang dilihat oleh orang lain, kemudian berhasil matanya melihat, maka dia akan menggunakan kalimat ittala'tu, saya berhasil melihatnya, target yang sudah susah dilihat oleh orang lain. Makanya dalam baca buku pun dikatakan ittala'tu, saya berhasil melihat sesuatu informasi yang saya butuhkan. Allah menggunakan kosakata ini. Sifat neraka tadi, api yang berkobar-kobar hutama itu, kata Allah allati, yang tattali'u, ittala'a, sampai pada target alal afidah, ke jantung manusia. Kata para ulama tafsir, kalau dibakar kakinya langsung ke jantungnya terbakar. Padahal kalau rasional kita datangkan manusia dan dibakar teman-teman sekalian, yang terakhir terbakar jantungnya karena diselimuti oleh kulit, otot, tulang dan seterusnya.
Cukup sampai situ? Tidak lagi. Allah masih sebutkan agar orang betul-betul meninggalkan perbuatan buruk ini. Setelah dikatakan allati tattalu 'alal afida innaha, sesungguhnya api itu alaihim muqsadah, terhadap mereka melengket atau melekat. Muqsadah bahasa lainnya adalah multasiqah, melekat. Kalau ada api teman-teman sekalian, kita dilemparkan, disemprotkan api, lalu api itu tertarik kembali, kita rasakan panasnya tapi cuma sebentar. Tetapi kalau tubuh kita diberikan bensin lalu disemprotkan api sehingga api itu melekat di tubuh kita, maka akan terus terasa panasnya, per detiknya terasa panas. Maka Allah menggunakan kalimat ini. Api neraka utama tadi itu bukan hanya berkobar-kobar, tapi pada saat disemprotkan ke tubuh seseorang nanti, naudzubillah, yang melanggar dua perbuatan, melakukan dua perbuatan ini, apinya akan melengket ke tubuhnya sampai terbakar, baru padam api tersebut. Diulangi lagi, begitu terus, tidak akan pernah habis sampai dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ancaman ini berlaku bagi seorang muslim yang dengan syahadatnya pun dia sudah bisa masuk surga sebenarnya, tapi akan dimasukkan ke neraka. Dan ini baru satu jenis siksaan karena bahaya lisan dan contoh perilaku. Belum bicara masalah dosa zina, belum bicara masalah dosa riba, belum bicara masalah dosa durhaka dengan orang tua, ditambahkan azab-azab kepada mereka. Sangat konyol kalau orang mengatakan tidak ada masalah, saya disiksa dulu neraka, toh akhirnya saya akan masuk ke dalam surga. Ini perkataan syaitan yang akan menyesatkan setiap mukmin yang akhirnya menganggap remeh dosa. Subhanallah, Allah mengatakan sungguhnya api itu sampai ke dalam jantung manusia dan api itu melengket pada mereka. Inna alaihi muqsadah. Tidak cukup sampai situ teman-teman sekalian. Allah menutup surah ini dengan kalimat, kata ulama, yang luar biasa. Kalimat ini menandakan siksaan yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Fi amadin mumaddadah, kata Allah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan. Kata ulama tafsir, penutupan surah ini luar biasa kalau orang memahaminya. Rasionalnya begini, kalau masjid ini kita tutup semua, tidak ada lubangnya sedikit pun, lalu kemudian kita bakar dengan api, teman-teman sekalian, ada orang yang mau dibakar di sini, nggak diikat di tiang, dibiarkan dia berlari-lari sana sini, tapi penuh dengan api ruangan ini, pasti dia akan mati terbakar. Tapi ada jeda pada saat dia lari ke sana, dia lari ke sini, ada jeda, dia tidak rasakan panasnya api. Kalau ada orang kita ikat di tiang masjid ini, lalu kita bakar, ditutup semuanya, dia nggak bisa lari karena terikat, juga masih ada jeda di mana dia bisa menginjak-injakkan kakinya ke lantai sehingga api dari bawah kakinya padam. Memang dia terbakar, tapi masih ada jeda di mana dia tidak rasakan panas. Tetapi teman-teman sekalian, renungi makna ayat ini, namanya tadabbur, mengambil hikmah dan hukum yang Allah inginkan. Kalau kita tancapkan tiang di atas atap masjid ini, ditancapkan tiang seperti misalnya tiang lampu yang besar, lalu kita ikat seseorang di situ, kemudian dibakar ruangan ini, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan merasakan panasnya api siksaan tersebut per detiknya. Dan ini kata ulama adalah makna yang luar biasa, mengandalkan sudah cukup seorang muslim meninggalkan dosa ini, saudara. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang bahayanya menyalahgunakan lisan.